Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan tren muslimah dalam mengenakan jilbab. Hijab atau jilbab sudah menjadi bagian dari fashion tanah air. Di mana-mana kita akan menjumpai perempuan baik muda maupun tua, bahkan dewasa hingga anak-anak menggunakan hijab. Kini, hijab tak hanya sebagai kewajiban untuk memenuhi syarat Islam saja, atau sebagai identitas dari seorang muslimah, melainkan hijab menjadi style dan model serta gaya hidup yang kekinian. Adanya tren hijab dari masa ke masa telah memperlihatkan bahwa kaum muslimin masih mendominasi negeri ini, di mana Islam menjadi agama mayoritas yang tentu dengan berkembangnya dunia fashion telah membuat hampir semua muslimah di Indonesia mulai sadar akan adanya hijab. Hijab dalam bahasa Arab berasal dari kata hajaban, yang berarti menutupi sesuatu. Sedangkan dalam keilmuan Islam, kata hijab merujuk pada tata cara berpakaian yang pantas dan menutup aurat sesuai dengan syariat agama. Selain hijab, ada pula namanya jilbab, yang selama ini dianggap sama oleh masyarakat pada umumnya. Padahal antara hijab dan jilbab, keduanya memiliki definisi yang berbeda. Di mana jilbab dalam bahasa Arab berarti gamis longgar, yang dijulurkan ke seluruh badan hingga mendekati tanah, sehingga tidak membentuk lekuk tubuh seperti yang tertuang dalam perintah Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian, itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Ahzab 59. Ayat ini turun berkenaan dengan perempuan pada zaman Rasulullah SAW, yang ketika itu sering pergi ke padang pasir untuk melakukan suatu aktivitas, di mana pada saat itu tidak ada pembeda antara perempuan merdeka dengan perempuan sahaya. Karenanya, kaum laki-laki kesulitan membedakannya. Melihat fenomena itu, mereka kemudian mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat tersebut. Jadi, ayat ini turun bertujuan untuk membedakan antara keduanya agar mudah dikenali serta memberi identitas yang lebih kepada wanita-wanita yang merdeka. Dalam Islam, kedudukan perempuan begitu mulia, sehingga turunnya ayat tersebut adalah sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada perempuan agar terhindar dari penglihatan serta gangguan orang-orang yang fasik maupun munafik. Itulah mengapa Islam memerintahkan wanita muslimah untuk mengenakan jilbab atau hijab. Dalam hal ini, beberapa ulama dan ustadz pun berpendapat mengenai kewajiban berjilbab bagi seorang muslimah.
sini saya akan sampaikan secara singkat kenapa wanita harus berhijab. Pertama, berhijab merupakan bentuk ketaatan, taat kepada Allah. Yang kedua, tidak berhijab sebagai bentuk maksiat terang-terangan. Coba wanita sekarang mengumbar auratnya ke pasar, bahkan beli sayur pakai pakaian tidur. Ya, sekarang ini ke sekolah tabarrus, ke kantor tabarrus, dilihat puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Apa enggak maksiat terang-terangan? Sementara Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afin illal mujahirun. Sesungguhnya setiap umatku itu punya potensi dimaafkan kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Ketiga, berhijab memberi rasa aman. Dzalika adna ay yu'rafna fala yudain. Itu adalah lebih rendah, lebih dekat untuk dikenal dan tidak disakiti. Keempat, tidak berhijab mengundang fitnah. Ya, fitnah besar. Karena laki-laki akan tergoda. Kelima, menjaga kesucian dan kehormatan. Jelas seperti yang saya katakan tadi. Yang terakhir ini menarik, menjaga kesehatan dan kebersihan. Ternyata kulit wanita akan lebih sehat, lebih bersih ketika dihijab. Aliran darah wanita juga lebih sehat dari wanita yang pakai pakaian ketat dari sisi peredaran darah. Keluar keringat secara normal sehingga terjaga dari terpaan matahari yang mengandung sinar ultraviolet yang membahayakan kulit wanita yang halus, yang tipis, beda dengan kulit laki-laki. Terus kemudian kotoran, debu yang lainnya juga terlindungi, insya Allah lebih sehat. Dan di sini syarat-syarat hijab. Pertama, hendaknya menutup seluruh tubuh dan tidak menampakkan anggota tubuh selain yang dikecualikan. Di sini ada perbedaan di antara para ulama. Apakah pakaian yang nampak atau wajah? Hendaknya hijab tidak menarik perhatian pandangan laki-laki bukan mahram. Dengan syarat sebagai berikut. Hendaknya hijab tersebut dari kain yang tebal, tidak transparan dan tidak menampakkan warna kulit tubuh. Kedua, hendaknya hijab tersebut longgar dan tidak menampakkan bentuk anggota tubuh. Yang ketiga, hendaknya hijab tersebut bukan dijadikan sebagai perhiasan, bahkan harus memiliki satu warna, bukan berbagai warna motif. Hijab bukan merupakan pakaian kebanggaan dan kesombongan, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man labisa sauba syuhratin fid dunya, albasahu Allahu sauba madallatin yaumal qiyamah, summa alhaba bihi nara." Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran, Allah akan pakai pakaian kehinaan dari kiamat, kemudian dinyalakan apinya. Keempat, hendaknya hijab tidak diberi parfum atau wewangian kecuali di rumah, tidak apa-apa. Ketiga dari syarat hijab itu kan tadi syarat pakaian supaya tidak mengundang fitnah, ya. Dan ketiga, hendaknya pakaian atau hijab yang dikenakan tidak menyerupai pakaian laki-laki atau pakaian kaum wanita kufar. Karena man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai kaum maka dia tergolong golongannya. Lalu yang berikutnya di sini ada catatan menutup wajah bercadar merupakan menurut Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jilbab Al-Mar'atu Salihah fi kitab was sunnah, beliau mengatakan bahwa menutup wajah adalah sunnah, tetapi yang memakainya mendapat keutamaan. Makanya walaupun begitu istrinya Syekh Nasiruddin Al-Albani, anak-anaknya semua bercadar. Perkembangan hijab di Indonesia pun terus mengalami perkembangan yang beragam. Berdasarkan catatan sejarah, hijab pertama kali dipakai oleh seorang muslimah berkebangsawanan yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Tepatnya pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1970-an. Di mana ketika itu hijab yang digunakan oleh muslimah Indonesia masih sangat sederhana, serta tidak menutupi seluruh bagian kepala hingga leher kecuali wajah, melainkan hanya mengenakan kain tipis panjang menutupi kepala yang disampirkan ke pundak dengan leher yang masih terlihat. Masyarakat kemudian mengenalnya dengan istilah kerudung. Hingga tahun 1980-an,
hijab kemudian mulai dikenal masyarakat. Hal itu bermula dari pengaruh revolusi Iran di tahun 1979. Semangat revolusi Iran yang anti barat telah masuk ke Indonesia dan menyebar lewat kelompok diskusi mahasiswa Islam. Hal inilah yang mendorong para aktivis Islam untuk menunjukkan identitas keislamannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan jilbab. Pada era 90-an, hijab segitiga juga sempat hits. Model ini biasanya menggunakan kain kerudung berbentuk segi empat, yang dilipat menjadi dua bagian hingga membentuk segitiga. Kain segitiga itu kemudian dikenakan di kepala dan diberi jarum pentul di bagian lehernya. Kemudian, ujung-ujung kerudungnya dikreasikan seadanya. Biasanya, ujungnya dibiarkan terurai ke bawah. Model seperti ini membuat bagian dada dan leher pemakainya menjadi tertutup. Hingga saat ini, model hijab segitiga masih sering digunakan, terutama di kalangan pelajar menengah atas sampai menengah pertama. Para siswa biasanya menggunakan model hijab seperti ini pada saat hendak pergi ke sekolah. Setelah hijab klasik populer, selera masyarakat kemudian beralih pada hijab lilit. Model hijab ini sempat populer di era 20-an. Hingga saat ini, hijab lilit masih sering digunakan, terutama pada acara resmi, seperti wisuda, pernikahan, dan lain-lain. Berbeda dari hijab sebelumnya, hijab ini tidak menutupi dada, hanya menutupi bagian lehernya saja. Di tahun 2010, sebuah tren baru muncul. Tren hijab kekinian yang menawarkan pilihan motif dan warna yang beragam, membuat masyarakat semakin banyak yang menggunakan hijab. Tren hijab ini dipopulerkan oleh desainer tanah air yang mulai banyak bermunculan ketika itu. Kini berhijab tidak hanya dengan tampilan yang monoton, namun juga bisa dijadikan fashion di zaman modern seperti sekarang ini. Kreasi pasminah dan jilbab pun dibuat menjadi lebih menarik dengan padankan busana jilbab yang modis. Umumnya, model hijab ini disukai oleh kalangan muda dan seiring dengan kesadaran muslimah untuk menutup aurat sesuai syariat Islam. Tren hijab syar'i pun mulai beredar di masyarakat. Para desainer tanah air telah membuat hijab syar'i tetap bisa terlihat modis dan elegan, serta membuat pemakainya tetap bisa tampil cantik dan syar'i tentunya. Model hijab syar'i ini identik dengan kain panjang yang menutupi seluruh dada. Selain hijab syar'i ini, berbagai jenis hijab yang dijual pun mulai bermacam-macam, seperti hijab model segi empat atau hijab praktis yang bisa langsung dipakai. Beberapa di antaranya adalah hijab bergo, hijab lengan, hijab panjang atau syar'i, dan yang terakhir hijab hoodies. Namun perlu diingat tentunya bahwa tujuan dari berhijab bukan hanya untuk sekedar tampil cantik, melainkan untuk menutup aurat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran tentang bagaimana berhijab yang baik. Adapun hukuman atau ancaman untuk kaum muslimah yang tidak menutup aurat sesuai sabda Rasulullah sesuai hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Lalu, seperti apakah berpakaian hijab yang baik dan benar menurut syariat agama Islam? Beginilah pendapat Ustazah dalam menjawab pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua istilah yang kita biasa dengar hari ini yang kita anggap sebagai dua hal yang maknanya sama, yaitu jilbab dan hijab. Kedua-duanya menunjuk pada makna pakaian muslimah dengan kerudung yang seperti ini, terutama pada makna kerudungnya. Sebetulnya apa sih perbedaan antara jilbab dan hijab, dan mengapa sampai sekarang kok keduanya ini seolah-olah dianggap sama? Mari kita lihat dulu bagaimana penggunaan dua kata ini, yaitu jilbab dan hijab dalam Al-Quran sebagai sumber utama dari hukum Islam. Jilbab ada dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Para mufassir memaknai jilbab dengan banyak makna. Ada yang memaknai jilbab itu sebagai pakaian luar, jadi sudah pakai pakaian seperti ini, kemudian menggunakan pakaian lagi yang menutup seluruh tubuh, ada yang sampai menutupi semuanya, hingga hanya terlihat matanya saja. Bahkan ada yang seluruh tubuhnya, ada yang kelihatan hanya satu matanya saja. Tapi ada juga yang memaknai jilbab sebagai seperti khimar, kerudung yang seperti ini. Ada juga yang memaknai jilbab itu izar, seperti kayak sarung, pakaian luar yang menutupi, sudah pakai baju begini, kemudian ditutup lagi. Inilah makna-makna jilbab antara lain yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 59. Bagaimana dengan hijab? Kalau hijab sendiri dalam Al-Quran selalu digunakan dalam konsep pembatas ruang. Maka hijab dimaknai sebagai pembatas antara ahli surga dan ahli neraka. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran, hijab itu merupakan pembatas atau pembeda ruang antara laki-laki dan perempuan. Tadi antara ahli neraka dan ahli surga. Sementara jilbab itu adalah pakaian luar yang sudah berpakaian seperti ini. Terus kemudian ada yang memaknai sarung, ada juga yang memaknai seperti ini, dan ada juga yang seluruh tubuh. Dengan melihat makna asli dari jilbab dan hijab sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan kemudian ditafsirkan oleh para ulama, maka kita bisa mengatakan bahwa hijab dan jilbab ini aslinya dua konsep yang berbeda. Nah, tapi sekarang secara sosiologis, secara realitas kita menganggap ini dua hal yang sama. Lalu ada pertanyaan muncul, bagaimanakah batasan berhijab yang benar menurut syariat? Nah, menjawab pertanyaan ini, kita tentu saja kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, dan juga aqwal ulama atau pendapat para ulama. Dalam Al-Quran, batasan berpakaian muslimah dalam surah An-Nur disebutkan di situ dengan mengenakan kerudung yang hingga menutupi ke dada. Dalam hadis yang menjelaskan dialog Rasulullah SAW dengan Asma binti Abu Bakar disebutkan bahwa tidak patut ketika seorang muslimah sudah balik maka terlihat kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Dari hadis ini kemudian juga dimaknai bahwa pakaian syar'i tidak boleh ketat dan tidak boleh transparan. Dan ketika kita merujuk lagi kepada ayat-ayat mengenai pakaian dalam Al-Quran, dalam hal ini surah Al-A'raf ayat 26 dan Al-A'raf ayat 31, maka kita akan mendapati kembali batasan berpakaian menurut syariah, berhijab yang sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu bahwa ketika kita beribadah, gunakan pakaian yang baik, tapi jangan sampai berlebihan.
Dan pakaian yang terbaik, yang substantif sesungguhnya adalah pakaian takwa. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa ada rasa sombong. Jadi dengan demikian kalau kita simpulkan, sesuai dengan ketentuan syariat adalah satu, menutup aurat, yang kedua tidak ketat, yang ketiga tidak transparan, yang keempat tidak berlebihan, yang kelima tidak menunjukkan kesombongan, dan yang menjadi hakikat dari itu semua adalah pakaian itu mengantarkan kepada ketakwaan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski Indonesia dikenal sebagai negara muslim terbesar, namun sangat disayangkan, hanya beberapa pahlawan perempuan Indonesia yang memakai hijab di masa lalu. Bahkan, banyak di antara pahlawan perempuan muslim tersebut justru tidak memakainya. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian hijab pada masa itu adalah sebuah pilihan personal. Seperti pada masa Orde Lama, di Pulau Jawa, banyak sekali wanita muslim yang tidak menutupi kepala, sehingga mendorong sebuah gerakan reformis muslim yang menyiarkan kewajiban berhijab. Gerakan tersebut berasal dari pendiri Muhammadiyah kala itu, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang juga aktif menyiarkan dan menyatakan bahwa hijab atau jilbab adalah kewajiban. Ia melakukan dakwah ini secara bertahap, yaitu dengan meminta masyarakat untuk memulainya dengan memakai kerudung, meskipun rambut terlihat sebagian. Kemudian, ia menyarankan mereka untuk memakai kerudung sarung dari Bombay. Upaya menggemakan kewajiban jilbab ini pun terus berjalan. Hingga kini, Muhammadiyah beserta organisasi Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama telah menyatakan bahwa hijab adalah pakaian ideal untuk seorang muslimah. Pengakuan dari kedua organisasi inilah yang kemudian menjadikan semakin banyak orang yang menerima hijab sebagai bagian dari identitas bagi muslimah di Indonesia. Di masa Orde Baru, pemerintah Soeharto sempat melarang pemakaian hijab di sekolah-sekolah. Pemerintah kala itu beranggapan bahwa hijab adalah simbol politis yang berasal dari Mesir dan Iran, yang dimana situasi politiknya tidak sama dengan situasi politik budaya di Indonesia. Pemerintah saat itu sangat khawatir bahwa hijab akan dijadikan sebagai identitas politik yang akan mengganggu stabilitas pemerintah kala itu. Tidak lama kemudian, hijab kini telah menjadi sebuah tren baru di kalangan para muslimah, khususnya di Indonesia, yang menjadikan hijab sebagai fashion yang sangat digemari, khususnya kaum muda, seiring dengan maraknya para selebriti yang mulai hijrah dan mengenakan hijab. Orang butuh proses, saya dulu seperti itu. Saya dulu melewati proses itu. Itu dia, bahwa orang yang belum tahu pasti wajib cari tahu. Orang yang belum tahu hukum jilbab, dia harus cari tahu dulu. Orang yang sudah tahu wajib dilaksanakan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum berhijab secara sempurna, mereka butuh waktu, butuh proses untuk memperbaiki dirinya dari waktu ke waktu. Karena saya juga dulu nggak bisa, dulu saya berpakaian serba terbuka, tiba-tiba langsung jilbab panjang, nggak bisa. Semua butuh proses, nggak bisa simsalabim gitu. Jadi prosesnya pertama pakai celana jeans ketat dulu deh, yang penting semuanya ketutup, diikat dulu mungkin jilbabnya, terus lambat laun, oh ternyata Rasul sukanya yang begini ya, ya udah diperbaiki, lama-lama diperbaiki gitu. Jadi hargai setiap proses,
Semua orang butuh waktu dan proses untuk memahami ayat-ayat Allah. Semua orang butuh waktu dan butuh proses untuk memahami betapa cintanya Allah sama dia, sampai saking berpakaian saja Allah atur. Karena bila hati tidak melihat, bila mata tidak melihat, hati tidak bernafsu. Dan semakin belajar, semakin meyakini, oh maksud Allah suruh kita berjilbab itu supaya kita dimuliakan, supaya kita dihormati, supaya kita isi diri kita, sibukkan diri kita dengan ilmu. Jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Lambat laun saya pun semakin belajar untuk memperbaiki cara hijab yang dicintai Allah dan Rasul. Mengikuti tren atau fashion bukanlah sesuatu yang salah. Namun jika berhijab dijadikan sebagai tren dan fashion, tentu hal itu tidaklah tetap, karena bertentangan dengan perintah untuk berhijab sebagai upaya untuk menjaga kita dari kejahatan. Sementara berhijab dengan berlebihan juga dapat mengundang kejahatan dan menjadi pusat perhatian. Berhijab dengan mengikuti tren atau fashion harus tetap diiringi dengan kesadaran diri dalam memahami apa itu arti dari berhijab. Nah, bagaimana sih pendapat menurut sebagian muslimah mengenai mengapa mereka memakai hijab? Karena hijab itu bagi kaum muslimah hukumnya wajib, dan Allah pun telah memerintahkan langsung dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang intinya memerintahkan kaum muslimah untuk menjulurkan hijabnya sehingga mereka dapat dikenali dan dapat terjaga. Saya awalnya waktu kecil disuruh untuk memakai hijab, lalu setelah semakin besar, semakin dewasa mencari tahu alasan kenapa harus memakai hijab. Ternyata itu karena perintah Allah sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 59. Awalnya saya ikut-ikutan, semakin kesini saya tahu kalau menggunakan hijab itu wajib. Makanya saya menggunakan hijab sampai sekarang. Karena panggilan hati, saya tidak mau jadi penyebab kedua orang tua saya masuk neraka, dan memakai hijab itu salah satu wajib. Hijab itu kan wajib, makanya saya kenakan. Terus semakin kesini juga perkembangan tren hijab itu semakin modis, sehingga walaupun kita memakainya kita tetap tidak ketinggalan zaman atau tidak terlihat tua gitu. Saya berhijab karena saya sebagai muslim sudah diwajibkan bagaimana yang sudah ada di Al-Quran. Oke. Ya, dan itu sudah menjadi kewajiban bagi wanita muslim mengenakan hijab untuk menutupi auratnya. Oke. Ya, sebagai pertanggungjawaban Ya. sebagai muslimah yang taat, seperti itu. Sedangkan kan arti dari hijab itu ya hijab, jilbab atau kerudung itu udah harga mati, seperti itu ya, menurut saya itu seperti itu, karena memang kita landasannya dari Al-Quran, itu sudah tidak main-main. Dan jangan lupa orang yang berhijab itu akan kelihatan semakin cantik, tidak ya itu orang yang misalnya kurang cantik ya jadi cantik menurut saya. Dan hijab itu banyak sekali keuntungannya. Berhijab itu contohnya misalnya kita di jalanan ada laki-laki iseng juga mikir-mikir dulu kalau kita mau bercanda, apalagi nyolek-nyolek seperti itu. Jadi itu menurut saya itu yang apalagi ya yang dialami saya seperti itu. Berhijab itu banyak sekali keuntungannya. Dan kita nggak usah banyak ngurusin rambut, nyisir-nyisir gitu, nggak ribet lah. Itulah sebagian dari keuntungan berhijab. Menurut pandangan ibu nih, melihat wanita-wanita lain yang berhijab itu seperti apa, Bu? Menurut ibu, pandangan ibu? Dari kode etik juga lebih sopan, lebih arif gitu. Pokoknya ada sisi cantiknya tersendiri ya, Bu? Iya. Ada sisi cantik jadi yang auranya tuh kelihatan banget gitu. Aura cantiknya itu. Ya yang kurang cantik aja jadi cantik, apalagi yang cantik lebih cantik gitu.
untuk itu dan untuk dari sisi duniawinya ya, apalagi yang bisa menjaga auratnya itu ya pasti nanti di akhiratnya juga lebih cantik dari di dunia ini, seperti itu. Yang bisa menjaga auratnya, menurut saya seperti itu. Selain beberapa alasan dan manfaat berhijab tadi, tentunya masih ada banyak alasan lain mengapa kita harus berhijab. Dan setiap orang terkadang memiliki alasannya masing-masing. Tapi yang jelas, berhijab sebaiknya yang sederhana dan yang bisa memenuhi semua unsur-unsur yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam hal menutup aurat. Karena Allah juga tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.